Ini jangan disalahartikan dulu ya. Ya, silakan. Saya tidak akan bahas ini dan itu. Kalau ada orang nanya, kalau yang ngambil teletongnya kerbau hukumnya bagaimana? Najis. Hukumnya najis. Kotoran kerbau itu najis. Kalau lihat kerbau boleh enggak? Kerbau walaupun enggak nutup aurat halal dilihat. Ya, kerbau telanjang pun halal dilihat. Ya kan? Enggak jadi masalah. Yang enggak boleh itu yang nonton kerbau lah, itu enggak boleh. Justru itu yang jarang dibahas sama orang ya. Orang bahas nonton kerbau. Kalau saya lebih suka bahas nonton kerbau. Nah, kalau waktunya nonton kerbau dengan pakaian yang macam-macam itu jelas diharamkan oleh Allah. Tapi kalau lihat kerbau, mau kerbaunya bule, mau kerbaunya kerbau Afrika hitam gitu misalnya, ya tidak jadi masalah. Lihat loh ya, enggak jadi masalah. Nah terus Ustaz, itu kan ada yang ngambil kotorannya, hukumnya bagaimana? Jelas hukum dalam fikih, ngambil kotoran binatang apapun itu najis. Nah kalau diusap-usapkan ke wajahnya, mengusapkan kotoran ke wajah, mengusapkan najis ke wajah, mengucapkan najis ke wajah, hukumnya haram. Musyrik apa tidak? Musyrik yang tahu cuman Allah, karena perilaku zahirnya tidak musyrik. Kan enggak nyembah kerbau kan? Enggak ada perilaku yang musyrik, cuman itu haram. Nah terus tuh kadang yang belum nikah itu ngambil teletongnya sidik dibuat pilis ya, apa namanya? Buat pilis ya? Buat pupuk boleh, enggak apa-apa. Enggak, itu kadang ada dari desa-desa yang belum nikah, gadis-gadis ambil teletong kerbau buat pilis di sini ya, rodok gilani gitu. Ya, rodok gilani, hukumnya haram karena mengotori diri dengan najis. Jadi kita bahas itunya saja, enggak usah nuduh orang ini, enggak usah nuduh orang itu. Cuman ada satu hal yang menarik dari kitab kerbau tiap tahun. Saya mau nyontoh belum bisa. Jadi saya tuh lebih suka lihat sisi baiknya ya, lihat sisi baiknya. Yang jeleknya orang kan udah pada tahu. Cuman baiknya ini kok jarang dibahas. Gimana ngumpulkan orang yang puluhan ribu itu enggak pakai undangan? Betul enggak? Puluhan ribu orang kumpul tanpa undangan, itu satu. Yang nomor dua, ketika acara berlangsung bisa semua diem. Betul enggak? Nah, coba lihat yang rokok, matikan rokoknya. Semua khusyuk diam. Yang terdengar cuma suara sek. Suara apa itu? Suara apa namanya? Jari, ya kan? Suara langkah kaki. Hening, diam seperti itu. Pertanyaannya, kok bisa? Ya, tradisi sekarang zaman modern. Ya, ini zaman modern. Semua nonton sinetron, betul kan? Nonton sinetron. Tapi kenapa ya tradisi ini begitu kuat sampai jenengan yang nonton sinetron pun keluar ikut nonton, betul enggak? Ya, yang menganggap banyak kan yang anggap itu cuman opo gitu kan, tapi tetap keluar. Kenapa? Nah, di situ ada sesuatu yang harus kita cari. Sesuatu yang kita pelajari. Kalau saya suka begitu, suka mempelajarinya. Nah, setelah saya pelajari, saya temukan beberapa hal. Mau enggak? Mau tahu? Menurut cerita katanya konon tuh yang di keraton tuh para abdi dalam tuh ya, kalau udah memalam satu suro itu yang bakal kirap itu dapat tugas itu. Tugasnya diantaranya poso. Ya kan? Puasa. Mereka berpuasa. Sekian lama mereka puasa. Puasanya nawaitunya biar nanti kirapnya sukses. Ya, biar kirapnya sukses. Puasa ala keraton ya. Ya, puasa ala keraton. Nah, disinilah yang akan kita pelajari. Ternyata orang itu kalau mau betul-betul membersihkan diri, bersihkan hati, ya kan, mau ngelakoni, itu hasilnya juga ada. Caranya mungkin enggak islami, caranya enggak islami, tapi karena memang dia punya keyakinan, itu hasilnya ada. Lah kalau jenengan punya keyakinan caranya benar, kira-kira hasilnya ada atau luar biasa? Mestinya kan luar biasa. Pertanyaan, yang punya hajat, udah belum? Saya tak poso Senin Kemis, enggak mandek sampai hajat saya terwujud. Kalau udah terwujud tak tambahin meneh.
Udah gitu belum? Belum. Aku pengen iki poso ya ora. Gaya. Cuman gaya. Pengen. Tapi disuruh ngelakoni tidak mau. Yang di keraton rajin ngelakoni. Rajin puasa. Betul atau enggak betul nih? Betul kan? Coba kita belajar baiknya. Oh, mau elek. Sudah eleknya enggak usah diomongkan. Bagusnya nih loh, coba. Bagusnya itu harus kita ambil biar kita bisa berbuat yang jauh lebih baik. Ditirakati, dilakoni. Lah, kalau kita punya sesuatu ya ayo kita takati, ayo kita lakoni. Misal, mohon maaf, boleh nanya enggak? Sebetulnya mapati mitoni itu buat apa tuh? Biar 4 bulan udah selamat gitu kan? 7 bulan sudah selamat. Biar teruslah selamat. Biasanya kalau mapati mitoni pakai baca Quran enggak? Ngaji. Lah, itu namanya apa? Namanya tirakatan. Ya, tirakatan. Kalau bahasa Jawanya nglakoni. Nglakoni itu dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa? Thariqatan, menempuh suatu jalan. Thariqatan karena lisan orang Solo rodok kepleset jadi tirakatan. Lah tirakatan itu bahasa Arab, diterjemahkan jadi nglakoni. Jadi sebetulnya orang yang nglakoni sedang menempuh amalan-amalan yang diajarkan oleh para guru. Amal no iki sukses. Seperti itu. Lah kita alhamdulillah udah diajari untuk nglakoni. Ya, untuk nglakoni. Nglakoni apa? Puasa. Nglakoni apa? Salat duha. Nglakoni apa? Salat tahajud. Nglakoni apa? Salat hajat. Nglakoni apa lagi? Nglakoni sholawat. Nglakoni istighfar. Nglakoni subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nglakoni apa? Sedekah. Nglakoni apa? Poso. Mulut. Puasanya mulut dari ngomong yang elek. Sudah? Hah? Sudah atau ibu-ibu kemarin nglakoni kan? Saya dengar ibu-ibu 40 hari enggak pernah mencaci orang lain. 40 hari enggak pernah ngerasani orang lain. 40 hari enggak pernah nyinggung-nyinggung nyindir orang lain. 40 hari tidak pernah menjelek-jelekkan orang lain. 40 hari enggak pernah ngomel. Sudah, Bu. Ini yang namanya nglakoni. Jenengan mungkin coba lihat. Ya, coba lihat. Kenapa orang dulu kalau buat sesuatu itu awet? Awet, jadi rasanya itu kental gitu, masih ada rasanya. Ya, kenapa? Coba lihat. Mau bangun rumah, yang disuruh bangun saja mesti poso. Poso dulu. Ya kan? Puasa dulu ya, puasa. Kalau sekarang blas. Artinya mau bangun rumah saja itu bersihkan hati. Manahnya ditoto, hatinya ditoto. Hasilnya enak enggak? Enak hasilnya. Hasilnya enak. Tapi coba orang sekarang ngelakoni begitu-begitu enggak ngelakoni? Enggak ngelakoni. Lah, alhamdulillah ini tiap malam satu suro ada pesta kirab keraton ya. Bu, monggo lenggah mriki, Bu. Kok dempis sajak nopo gitu. Dempis ten mriko mboten anu. Nglakoni. Bu Khalidah. Iya, monggo. 2 kakak beradik. Ini 2 bersaudara yang sama-sama hafal Al-Quran. Sekali-sekali mau saya tes kira-kira hafalannya yang paling kuat yang mana gitu ya. Kelihatannya yang sebelah kanan lebih suka ngajar adiknya. Kalau kakaknya rodok radi-radi gimana gitu. Ya, jadi coba kita pelajari yang baik. Tiap satu malam satu surah ada kirab keraton gitu kan. Yang saya tertarik bagaimana puluhan ribu orang bisa datang enggak pakai diundang. Berarti kita harus bisa buat acara yang begitu, enggak usah pakai diundang, orang datang. Berarti acaranya harus punya daya tarik. Padahal daya tarik yang mung kebo. Ya kan, cuman kerbau itu bisa menimbulkan daya tarik. Lah masa jenengan-jenengan enggak bisa jadi daya tarik? Berarti kalah kalau kebo. Berarti sing bodoh sinten? Bukan kerbonya, bukan. Kerbo ngena bodoh gitu ya.
Berarti kita ini manusianya yang nggak bisa mengalahkan daya tarik kerbau. Yang salah adalah kita sendiri. Ayo, daya tarik harus punya. Nah, datang orang sekian banyak tanpa diundang, dan yang menarik waktu jalan semua diam. Tidak bahas benar atau salahnya. Ternyata itu yang di keraton mereka juga poso bisu. Coba nanya itu. Itu yang mau jalan tuh mengelakoni, yang mau kirap itu ya. Puasa ini dilakoni. Hasilnya ketika jalan sing nonton ya podo bisu. Iya, mau bicara aja takut kan? Gak enak kan? Risih kan? Coba jajal kalau nanti malam jenengan keluar niat ngomong, mestilah rawani. Mesti ada suatu seperti kekuatan gitu yang buat menengok gitu ya. Diamlah kamu. Seperti itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, sebetulnya ini bicara masalah kirap kerbau dari sudut pandang Ustadz Novel bin Muhammad Al-Idrus. Ini mesti pandangan saya enggak dicocoki banyak orang. Tapi enggak apa ya, khusus buat kita aja ya. Ya, tapi nanti malam jangan nonton loh ya, jangan. Eman-eman nonton kebo do ditonton kan. Jangan Bu, kebunya kan tidak nutup aurat ya. Nanti kan di belakangan banyak yang nggak pakai aurat kan, itu banyak ya biasanya. Udah, kita nggak usah capek-capek nonton kerbau, kita angkat tangan berdoa. Tapi di sini, kenapa kok itu tradisi setiap malam satu suro? Kenapa? Karena untuk menyambut tahun baru Islam Hijriah, ya, menyambut tahun baru Hijriah. Kenapa ada kirap? Karena dulu memang Nabi SAW waktu hijrah dari Mekah menuju Madinah, begitu masuk kota Madinah, di situ Nabi mau cari tempat untuk dijadikan masjid, yang jalan di depan itu unta. Yang jalan di depan itu unta. Sahabat di belakang semua ikut di belakangnya unta. Kenapa? Soalnya untanya jadi petunjuk tempat yang akan dijadikan masjid. Ya, tempat yang akan dibangun masjid. Di mana unta berhenti, Rasul akan tidur di sana, Rasul akan tinggal di sana. Itulah yang menyebabkan semua sahabat berjalan di belakang unta. Nah, rojo-rojo pengen niru. Lah di Solo enggak ada unta, adanya kebo. Paham? Makanya kebonya suruh jalan di depan, yang lain ikut. Itu asal muasalnya. Pernah dengar? Pernah, setahun yang lalu. Yang ngajari siapa? Saya juga. Paham? Ya kan seperti itu. Nah, terus belum selesai. Yang kedua, orang Jawa, kita kan tinggal di Jawa nih. Orang Jawa itu dulu mereka paling suka membalas budi orang yang berbuat baik. Kalau ada orang yang berbuat baik, tidak pernah dilupakan budinya. Nah, orang Jawa hidupnya makan beras, nasi ya kan, dari beras. Nah, beras itu tidak akan jadi beras kecuali jasanya petani. Dan petani nggak bisa nanam beras kecuali kalau tanahnya digarap. Dan tanah tidak akan bisa digarap kecuali kalau ada kerbau. Kerbau itu yang bantu untuk mengolah tanah. Petaninya di belakang, kerbaunya di depan, ya kan, untuk baca sawah. Lah itu diajari iling-ilingo, iki iso mangan kabeh gara-gara kebo. Dadi ben kebo ni tetep neng ngarep. Itu sanepan dari orang Jawa. Pun paham dereng? Pun. Dados jenengan terima kasih sama kerbau ndak? Maksudnya itu pelajaran. Ya, itu pelajaran. Wong kerbau saja enggak dilupakan jasanya, apalagi tetangganya, apalagi orang tuanya, apalagi kerabatnya, apalagi sahabatnya. Semua yang berbuat baik hendaknya diingat kebaikannya. Setuju? Alhamdulillah. Itu sekilas sejarah kerbau. Udah lewat. Kerbau udah lewat ya. Enggak usah bahas kerbau lagi. Buat yang baru datang saya ingatkan, kalau ada orang tanya, pokoknya ambil teletongnya kerbau boleh apa tidak? Boleh. Ambil teletong kerbau boleh. Buat apa dulu? Buat pupuk bagus. Tidak jadi masalah. Lah kalau kemudian diurap-urapkan haram. Haramnya kenapa? Karena najis.
Jadi mengotori tubuh dengan najis itu haram. Kalau pakai keyakinan nanti bisa begitulah, keyakinannya ini tidak benar, ya. Tidak ada barang yang najis buat suatu yang baik, itu tidak ada. Kalau toh hasilnya baik secara zahir, itu adalah ulah syaitan. Dilulu, artinya dilulu. Paham? Nah itu kalau ada orang yang kok tanamannya dimakan sama kerbau, rezeki ini numpuk. Lah orangnya ikhlas, ngasih makan hewan, berbuat baik kepada siapapun akan dibalas oleh Allah. Termasuk pada kerbau yang kelaparan kok dikei mangan, ganjarannya akeh. Itu ajaran Islam. Betul, bagus. Ya kalau yakinnya begitu bagus, kalau yakinnya salah jadinya salah. Hanya saja kita kan enggak ngerti artinya orang, makanya enggak boleh nuduh orang punya keyakinan yang salah, enggak boleh. Karena zahirnya ngasih makan kerbau kan hal yang wajar-wajar saja. Cukup paham? Nah, udah cukup bab kerbau. Sekarang kita masuk tahun baru Islam, 1 Muharram. Ya, 1 Muharram. Judulnya Muharram, tapi kenapa kok orang mesti ingatnya sama hijrah? Ya, karena penanggalan Islam itu dimulai tahunnya itu dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada sore hari ini saya pengen ngajak semua belajar sedikit saja tentang hijrah. Enggak usah banyak-banyak. Karena jamnya nanti kan jalan cepet atau habis ya. Ya, sedikit saja belajar tentang hijrah. Pertanyaan, hijrah itu artinya apa? Artinya macam-macam. Hijrah artinya pindah, hijrah artinya meninggalkan, hijrah artinya jodak. Ya, hijrah itu artinya macam-macam. Kalau orang Jawa bilang jodak, ya kan? Nahjurhu. Saya jodak dia, enggak mau ngomong sama dia. Man hajra akhi, siapa yang enggak mau ngomong sama saudaranya 3 hari lamanya, nah itu berdosa kan? Dosanya luar biasa. Nah, hijrah artinya meninggalkan, hijrah artinya memutuskan hubungan dan lain sebagainya. Nabi SAW dikatakan hijrah dari Mekah ke Madinah karena Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Dalam syariat yang dikatakan hijrah adalah meninggalkan negeri kekufuran menuju negeri ketaatan. Di Mekah enggak bisa ibadah, di Mekah enggak bisa sholat, di Mekah dimusuhin, di Mekah akan dibunuh, maka di situ tidak bisa ibadah. Dalam kondisi seperti ini hukum hijrah wajib. Ini kalau kasus zaman sekarang jenengan kerja di satu kantor, di situ enggak boleh sholat, ya, enggak boleh pakai jilbab, maka wajib jenengan hijrah. Nanti jangan alasan, loh itu nanti enggak bisa cari makan. Di negara ini cari kerja masih gampang. Ya, apapun masih bisa dilakukan. Teman-teman saya jual es teh di pengajian saja dapat uang 900.000. 1 juta ya. Jual es teh di pengajian itu dapat uang 1 juta. Padahal itu anak mong dodolan es teh. Siapa besok yang mau keliling jual es teh di pengajian silakan. Nah, coba nih, itu idenya kan. Jadi cari duit di zaman sekarang tidak susah asal orang mau. Lah kalau ada satu kantor sampai menyuruh orang enggak boleh pakai jilbab, orang enggak boleh sholat, dilarang di waktu sholat untuk sholat dan lain sebagainya, maka wajib kita hijrah dari kantor tersebut. Ya kan? Ini hijrah. Nah, dalam kaitannya zaman sekarang, hijrah kan sudah enggak ada lagi negeri kufuran. Solo kita mau sholat ya gampang ya toh. Tetap boleh sholat, dianjurkan. Di Indonesia juga seperti itu. Lain halnya kalau orang di Perancis sana dulu pernah timbul larangan pakai jilbab. Wah itu kalau bisa pindah saja dari Perancis. Kalau enggak nekat ya pindah, kan seperti itu. Kalau zaman sekarang hijrah itu dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari kerendahan menuju kemuliaan, dari kekurangan menuju kelebihan. Contoh, ibu-ibu biasanya istighfar cuma 100 kali. Ya, bisa dikatakan sekarang saya mau menghijrahkan diri saya dari istighfar yang 100 kali menuju istighfar yang 1000 kali. Tadinya enggak pernah istighfar. Sekarang saya hijrah dari enggak pernah istighfar menuju istighfar. Tadinya kumpulannya orang-orang yang enggak benar. Sekarang saya hijrah dari kumpulan yang enggak benar menuju kumpul orang-orang yang
yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang benar. Pertanyaannya, sudahkah ibu-ibu hijrah dari sinetron? Koma, dari sinetron yang gak benar menuju sinetron yang benar. Sudah belum? Jujur, sudah belum? Gak usah hijrah yang jauh-jauh dulu. Ya. Hijrah dari sinetron, sudah atau belum? Bu, kok dibilang hijrah dari sinetron semua diem? Nah, enggak pernah lihat TV, no comment ya. Yang biasa lihat TV gimana? Sudah belum hijrah dari sinetron? Belum. Ya. Pertanyaan lagi. Berani ndak ibu hijrah dari kumpulan teman-teman yang doyan ngerasani, meninggalkan mereka, tidak kumpul dengan orang-orang itu, kumpul dengan teman-teman yang enggak doyan ngerasani. Berani ndak? Mau saya ajari caranya. Kalau ada orang lagi ngersani, jenengan mau ninggalkan kadang nggak enak toh. Pekewo kan? Saya kasih jurusnya, gampang. Ngapunten nggih, saya ada perlu. Sebentar ya, saya ada perlu. Nggak bohong itu. Nanti kalau dia misalnya batin-batin perlu nih apa? Ya perlu nih ninggalke awakmu. Paham? Tapi nggak usah disebutkan ada perlu. Perlunya meninggalkan dirimu. Itulah sebuah keperluan yang sangat penting, sebagaimana dikatakan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Nasaihud Diniyah. Jadi kalau ada orang yang biasa ngerasani, ya kita pergi. Caranya pergi, bilang dengan sopan, ngapunten nggih, saya lagi ada perlu penting sekali. Kan koyo-koyone bener-bener ada perlu. Padahal perlunya ninggalkan jenengan gitu. Yang ngajak menggunjing atau ngerasani orang lain. Nah, ini hijrah. Nah, sekarang kita setahun. Pertanyaan. Orang yang punya perusahaan, kalau tahun ada tutup buku enggak? Ada. Sekarang saya mau nanya, jenengan dari pagi sampai sore udah mikir tutup buku amal belum? Belum? Sudah ngitung-ngitung belum? Tahun ini kita sholat yang khusyuk berapa kali? Sudah. Terus sholat yang enggak khusyuk berapa kali? Sudah. Terus kira-kira misuh berapa kali? Sudah. Hitung-hitungan? Belum? Terus kira-kira ngambek sama buju sampai ngamuk-ngamuk berapa kali? Sudah belum? Mbak Titik jelas belum. Dan jangan pernah. Karena beliau nanti baru mau menikah bulan Januari insyaallah. Jodoh dalam perjalanan belum ketemu. Ya, memang sengaja saya sebutkan Januari menikah biar jadi hasil. Kemarin kan acara betul-betul sekitar 11.000 orang. Ternyata setelah kita hitung rotinya 11.000 orang yang hadir. Berarti kan mimpinya terwujud. Itu baru sekali ya. Nanti insyaallah kita pengen seluruh Masjid Agung ketutup sampai ke jalan. Pengen lagi sampai ke alun dan seterusnya. Harus ngimpi seperti itu dulu. Nah, pertanyaan tadi. Sudah kita hitung-hitungan. Kira-kira ketutup buku sekarang dihitung, termasuk jenengan sama saya ini orang yang rugi atau orang yang untung? Bu, boleh saya ajak ngitung sekarang? Misal ya, saya ambil kertas, ambil pulpen. Ada sisi saldo, ada apa? Apa itu Bu? Namanya? Debit, kredit, nanti hasilnya saldo. Debit itu pemasukan, kredit itu pengeluaran. Debit, misalnya ya, sholat subuh, ya, tepat waktu 5 kali dalam setahun. 360 kali kredit subuh jam 7. Oh, ini cuman misal. Ini cuman misal. Atau begini. Ya. Debit sholat subuh. Oke, tepat waktu. Kredit ngelamun selalu. Ayo jujur. Sholatnya masih ngelamun enggak? Ya, kadang-kadang. Yang enggak kadang-kadang enggak ngelamun. Coba lagi. Sholat alhamdulillah sudah tepat waktu. Ngelamun masih jalan selalu. Oke. Mulai tambah satu lagi.
menjaga pandangan. Debit. Debetnya lihat apa nih? Lihat Al-Quran, ya kan? Lihat orang-orang yang menyenangkan, yang soleh dan solihah. Terus kreditnya memandang manusia dengan pandangan meremehkan. Siapa yang suka begitu? Ada enggak? Ada kan? Ya. Tuh itu kreditnya besar banget itu. Utangnya akeh itu. Ya kan? Utangnya banyak. Memandang ngapunten. Memandang yang diharamkan. Banyak enggak kira-kira, Bu? Ibu-ibu suka lihat sepak bola enggak? Enggak suka. Lihat TV? Ya, lihat iklan sepak bola? Lihat pria yang pakai celana pendek di kampung? Sering enggak? Lihat udulnya orang lain? Ngapunten, saya ngomong apa adanya. Ya, itu termasuk haram enggak? Kredit enggak nih? Minus, ya kan minus. Coba dilihat lagi. Sikap terhadap suami. Wah, ini kira-kira banyak debitnya atau kreditnya ya? Hah? Kredit. Sikap terhadap orang tua. Banyak debitnya atau kreditnya? Terus sikap terhadap anak. Wah, ini banyak kreditnya, terang nih. Ngamuk, nesu dan lain sebagainya, pegel dan lain sebagainya. Nah, kalau udah dihitung semuanya, sudah dihitung semuanya, baca Al-Qur'annya, zikirnya, sedekahnya, bla 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 semua, kira-kira saldonya minus atau plus? Minus. Banyak atau sedikit? Neraka apa surga? Nah, kalau hitung-hitungan begitu loh. Surga atau neraka? Lah kalau minus, tidak ada yang bisa buat bayar, terus harus dibayar kemana? Jenengan punya utang, tidak bisa nyaur, ditagih-tagih terus, akhirnya dijebloskan kemana? Ke penjara. Nah ini juga minus, ditagih nggak bisa bayar utang. Mampir mana dulu? Cuman mampir, nggak masalah. Nah sekarang mau ndak minusnya itu dibuat 0? Mau? Minus 1000 jadi 0, nggak punya hutang. Mau ndak? Mau. Kemudian bukan cuma 0 jadi plus. Mau ndak? Ya nanti hari ini. Kesempatannya hari ini. Ya kesempatannya sebentar lagi. Minusnya kita buat 0. Caranya apa? Tinggal minta ampun, please ya Rabbi, 1 tahun hapuskan dosa saya. Enak loh. Nah orang yang ingat di akhir tahun minta ampun, ini berarti orang yang perhatian kepada Allah, berarti orang yang mikir, berarti orang yang takut, berarti orang yang berharap sama Allah dikasih nilai. Ingatnya itu dikasih nilai sama Allah. Sedangkan yang lain keluyuran, aras karepmu meh 1 Muharram mau tanggal berapa enggak jadi masalah, aku orang mikiri dosa karepmu. Yang seperti ini namanya tidak punya rasa takut sama sekali. Nah alhamdulillah kita kan masih punya atau enggak, kita dikit-dikit masih punya. Nah nanti saya akan ngajak semua baca doa akhir tahun. Mau? Ini kan sebentar lagi azan maghrib pindah tahun ya. Ya pindah tahun. Nah nanti jenengan habis maghrib atau habis isya malam ini di rumah masing-masing baca doa awal tahun. Paham? Ya, habis maghrib atau habis isya baca doa awal tahun. Karena ini akhir tahun, saatnya juga kita untuk punya cita-cita. Cita-cita untuk awal tahun. Makanya yuk cita-cita ya, mulai maghrib nanti sholat 5 waktu harus bisa berjamaah. Setuju? Ya kan cita-cita dulu. Sholat 5 waktu harus bisa berjamaah. Nggak ketang jamaah sama jin, nggak apa-apa sudah. Jin, saya mau sholat jin, ayo jadi makmum gitu ya. Udah sering nangis makmum, sholat sendiri. Ya kan minimal nawai itu. Wadelalah masuk musola, Allahu Akbar, waladdallin, amin. Loh ini pernah Bu, serius ini. Ada ini pernah satu orang gitu ya, serius satu orang, dia masuk di musolanya pom bensin kan, mau sholat isya gitu. Dia sholat dengan suara keras, ya kan? Merinding nih saya. Merinding enggak nih? Iya, merinding ya. Oh ya, tiba-tiba merinding nih.
Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, waladdallin. Kan amin. Aminnya itu sak musolanya pom bensin ini biar terus amin. Langsung dibatalkan, lari masuk mobil wis mulai